Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil analisa studi kami, yaitu analisis studi kelayakan bisnis Motorsport Malaysia di Bekasi. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Bella Elvira SCFM dan kawan-kawan semua. Nah, saya akan lanjut presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asraf Rizullah dan ini ada anggota kelompok saya yaitu Andika Amanda Mera dan Faiz Gaslan Asyarif. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Industri F&B di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan tempat makan nyaman. Sebagai franchise dari premium, studi kelayakan ini penting untuk menilai prospek tingkat kelayakan dan kekelanjutan Motorsport di Sumarekon Mall Bekasi di tengah ketatnya persaingan pendidikan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berikut adalah rumusan masalah dari penelitian kami, di mana kami berfokus pada 3 poin utama, yaitu melihat prospek kompetisinya, lalu meneliti kelayakan dari berbagai aspek bisnis, serta melihat potensi pengembangan ke depannya. Tujuan penelitian kami mengetahui dan menganalisa prospek usaha, tingkat kelayakan, aspek pasar, pemasaran, operasional, manajemen, hukum, dan keuangan, serta peluang pengembangan Motorsport di Sumarekon Mall Bekasi dasar. Lalu ada profil perusahaan Motorsport. Motorsport berdiri sejak 20 Desember 2012 kembali dan didirikan oleh Raffi Pakazian dan Georgi Manasek. Saat ini berekspansi ke Jabodetabek termasuk cabang SMP yang beroperasi sejak 22 Desember 2022, menawarkan produk khas Prancis berkualitas tinggi yaitu croissant, Lieno Series, kue, dan roti dengan target pasar menengah ke atas, wisatawan, mahasiswa, dan profesional ke atas. Lalu ada aspek hukum. Operasional Motorsport di Sumarekon Bekasi berada di bawah naungan PT Chem Resto Indonesia Tbk. Perizinan dan legalitas dikelola secara terpusat oleh perusahaan induk dengan NIP yang telah terdaftar melalui sistem WS atau nama lainnya Online Single Submission secara keseluruhan. Aspek hukum dinilai sah, memiliki legalitas jelas, dan mendukung keberlangsungan bisnis. Lalu ada aspek pasar dan pemasaran. Untuk yang pertama ada segmentasi. Segmentasi di sini menargetkan remaja, dewasa, dan keluarga di Bekasi yang menyukai produk baby premium, suasana kafe nyaman, dan gaya hidup modern. Lalu ada targeting. Targeting Motorsport untuk konsumen kelas menengah hingga kelas ke atas, pekerja kantoran, mahasiswa, keluarga, dan pengunjung mal. Lalu ada positioning. Diposisikan sebagai bakery dan kafe premium khas Prancis yang menawarkan produk berkualitas tinggi, cita rasa otentik, suasana nyaman, dan pelayanan yang terbaik. Lalu ada aspek pasar dan pemasaran. Bauran pemasaran, tahu atau ini 7P. Untuk yang pertama ada produk. Produk Motorsport itu ada bakery dan pastry khas Prancis, croissant, baguette, cake, dan lain-lain, serta kopi dan minuman premium. Lalu ada price, menggunakan strategi harga menengah hingga premium yang sebanding dengan kualitas produk dan pelayanan. Lalu ada flash, lokasi strategis di Sumarekon Bekasi untuk melayani pelayanan pesan antar online atau aplikasi. Lalu ada promotion, memanfaatkan media sosial, promo diskon, bundling, program loyalitas, dan kerjasama platform online. Lalu ada people, karyawan profesional yang dilatih untuk memberikan pelayanan ramah, cepat, dan responsif. Lalu ada proses pemesanan dan produksi yang efisien dengan standar operasional yang baik. Lalu yang terakhir ada physical evidence.
desain kafe yang nyaman dan modern, area bersih serta kemasan produk berkualitas yang bermanfaat setelah premium. Lalu di sini ada aspek keuangannya. Yang pertama ada laporan arus kas. Periode Mei 2026, keterangannya ada kas masuk penjualannya 1,1 M. Lalu kas keluarnya itu ada bahan baku yaitu 440 juta. Lalu ada kemasan 9 juta. Lalu sewanya per bulan 138 juta. Lalu gaji karyawan 140 juta. Listrik, air, dan gas 15 juta. Lalu ada biaya penyusutan sebesar 3 juta. Jadi total kas keluar itu 145 juta. Kas bersihnya 355 juta. Lalu ada laporan laba rugi. Laporan arus kas voucher semenjak pengoperasi periode Mei 2026. Di sini ada pendapatan dari penjualan 1,1 M. Lalu ada biaya variabel, bahan baku 440 juta dengan kemasan 9 juta. Total biaya variabel itu 449 juta. Biaya tetap untuk sewanya 138 juta. Gaji karyawan 140 juta, listrik, air, dan gas 15 juta. Penyusutannya 3 juta, jadi total biaya tetapnya 290 juta. Total biaya itu 745, laba bersihnya 355 juta. Lalu ada breaking point atau BEP. Diketahui biaya tetapnya itu 296 juta, biaya variabel itu 449 juta, pendapatannya 1,1 M. Di sini ada rumus BEP itu biaya tetap dibagi min 1 biaya variabel per pendapatan. Penghitungannya itu ada BEP 296 juta dibagi 449 juta per 1,1 M. Jadi BEP nya di sini ada 296 juta per 1 min 0,4082. Jadi BEP nya di sini 296 juta dibagi 0,5918. Jadi total BEP nya itu 500 juta 199.000 rupiah. Lalu ada perhitungan period atau disingkat PP. Diketahui investasi awalnya itu 5 juta, kas bersih per bulannya 345 juta, kas bersih per tahunnya 4M 260 juta. Rumusnya di sini investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Perhitungannya jadi 5M dibagi 4M 260 juta kali 1 tahun. Untuk PP-nya 1,1 tahun, jadi totalnya 14,08 bulan. 14,08 bulan. Lalu ada net profit margin (NPM). Perhitungan net profit margin (NPM) itu laba bersihnya 355 juta. Total pendapatannya itu 1,1 M. Rumusnya total laba bersih dibagi total pendapatan kali 100%. Perhitungannya 355 juta dibagi 1,1 M kali 100. Jadi NPM-nya dapat di 32,27. Lalu ada perhitungan return on equity ROE. Laba bersihnya itu 355 juta, total modal 5M. Rumusnya laba bersih dibagi total modal kali 100%. Perhitungannya itu 355 juta dibagi 5 juta kali 100%, yaitu ROE-nya dapat di 7,10%. Selanjutnya itu ada analisis aspek teknis dan operasional. Dari aspek teknis dan operasional, Maksus pun memiliki lokasi yang strategis di smart lokasi sehingga mudah dijangkau konsumen. Operasional usaha didukung oleh fasilitas dan peralatan yang memadai, ketersediaan bahan baku berkualitas, serta proses produksi dan pelayanan mengikuti standar prosedur. Selain itu, pembagian tugas yang jelas dan pelayanan yang profesional membantu meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu ada aspek manajemen dan organisasi. Maksus pun memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, dipimpin oleh store manager dan didukung oleh captain yang bertugas mengawasi operasional pelayanan. Tetapi dan tim kitchen dan atau bakery, service team, barista, cashier dan support staff seperti ini didukung oleh sekitar 18 karyawan
tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu terdapat dukungan dari bagian pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia di tingkat pusat. Pembagi kerja yang jelas membantu meningkatkan koordinasi, efisiensi operasional serta menjaga kualitas produk dan pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya itu ada aspek ekonomi sosial. Keberadaan Montesco di Wisma Ekonomi lokasi memberikan dampak positif bagi aspek ekonomi dan sosial. Dari aspek sisi ekonomi, usaha ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung aktivitas bisnis pemasok, penyedia jasa distribusi dan pengelola pusat perbelanjaan. Dari sisi sosial, Montesco menyediakan tempat yang nyaman untuk berkumpul bersantai dan berinteraksi, sehingga menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk berbagi mobilitas, didukung oleh kualitas produk dan pelayanan yang baik. Usaha ini mampu menciptakan kepuasan pelanggan serta membangun citra positif perusahaan. Oleh karena itu, dari aspek ekonomi dan sosial, Montesco dinilai layak untuk dilakukan dan dikembangkan. Di sini ada aspek dampak lingkungan. Kegiatan pertama Montesco menghasilkan limbah berbasis makanan, kemasan produk dan lingkungan cair, namun dampak lingkungan ditimbulkan relatif masih kecil dan dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan yang didukung oleh fasilitas yang disediakan oleh Wisma Ekonomi lokasi sendiri, serta pihak ketiga yang mengangkutan dan pengelolaan limbah. Sebagian besar kemasan yang menggunakan berbahan kertas dan karton yang relatif ramah lingkungan, meskipun masih terdapat beberapa komponen yang berbahan plastik. Selain itu, perusahaan menerapkan penggunaan listrik dan air secara efisien untuk mendukung pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, dari aspek lingkungan, Montesco dinilai yang dijalankan dan dikembangkan. Selanjutnya itu dana SWOT. Yang pertama itu ada sering kekuatan. Montesco memiliki kekuatan pada konsep flexibility dan premium, didukung oleh produk berkualitas tinggi dengan cita rasa khas Prancis. Lokasinya yang strategis menawarkan lokasi suasana yang nyaman serta pelayanan yang baik dari brand tampil dalam menarik dan menarik pelanggan. Selanjutnya itu adalah awareness atau pelanggan. Harga produknya relatif lebih tinggi dibanding BP atau kafe lokal dari salah satu kelemahan karena dapat membatasi jangkauan konsumen. Selain itu, biaya operasional dan bahan baku yang cukup besar dapat mempengaruhi meningkat keuntungan besar. Selanjutnya itu ada opportunities atau peluang meningkatkan minat masyarakat terhadap kafe dan BP, pertumbuhan kawasan Bekasi serta tingginya jumlah pengunjung mal memberikan peluang pasar yang besar. Pemanfaatan media sosial dan platform digital juga dapat mendukung peningkatan promosi dan penjualan. Selanjutnya itu ada tren atau ancaman. Persaingan tinggi dari BP, kafe dan restoran menjadi tantangan utama bagi masukan sukses. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi, menggeser tren konsumen dan munculnya kompetitor baru dapat mempengaruhi posisi perusahaan. Di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil studi wilayah kondisi yang telah dilakukan, studi Bekasi dapat dinyatakan layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Hal ini didukung oleh legalitas usaha yang jelas, lokasi yang strategis, konsep yang strategis dan budaya tarik sendiri, serta strategi pemasaran yang mampu menjangkau berbagai segmentasi konsumen, baik dengan kemampuan menghasilkan laba, mencari titik impas, dan mengembalikan investasi dalam waktu yang realistis. Selain itu, kegiatan operasional pengelolaan fasilitas yang memadai, sistem manajemen prosedur, serta sumber daya manusia mendukung pelajaran operasional usaha. Keberadaan khususnya juga memberikan dampak positif bagi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui perpindahan lapangan kerja, meningkatkan kuantitas ekonomi, serta pengolahan limbah yang baik. Oleh karena itu, Montesco memiliki dapur perusahaan yang baik dan aplikasi yang dapat dibawa dengan potensi pertumbuhan yang menjanjikan di masa mendatang. Di sini ada beberapa saran. Berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis, Montesco direncanakan untuk terus mempertahankan kualitas produk dan pelayanan, melakukan inovasi produk sesuai kebutuhan konsumen, serta meningkatkan promosi melalui media sosial dan platform digital. Perusahaan juga perlu mengupayakan sertifikat halal untuk jaga profesional produksi, meningkatkan penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan, serta menjaga pelanggan pengelolaan limbah yang baik melalui kerjasama dengan pihak umum dan pihak ketiga. Selain itu, efisiensi biaya operasional dan hubungan yang baik dengan pemasok dan dipertahankan guna mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha di masyarakat. Di sini juga Montesco di Semarang lokasi memiliki potensi pertumbuhan yang baik, didukung oleh lokasi yang strategis, tingginya jumlah pengunjung mal, serta meningkatkan minat masyarakat terhadap kafe dan produk kopi independen. Proses risk BP dan kafe ini menjadi nilai tambah dalam menarik berbagai segmen konsumen. Selain itu, peluang pengembangan yang besar semakin besar melalui inovasi produk, memanfaatkan media sosial dan bersama dengan platform pemasaran online, didukung oleh kinerja keuangan yang positif dan kemampuan menghasilkan keuntungan konsumen.
Konsumen memiliki prospek yang menjanjikan untuk terus berkembang dan menjadi salah satu bagian sekitar dan masyarakat Bekasi. Di sini ada beberapa dokumentasi dan di situ ada salah satu menunya itu ada bakery-nya, dan di sini saya nggak ngasal itu foto dengan salah satu karyawan itu dia itu jabatan itu adalah bakery. Di sini aku ada suasananya di kafe. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa teman-teman sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Saya perwakilan dari kelompok 1, Risma Novianti, izin bertanya. Untuk pertanyaannya, tadi kan kalian jelasin kalau di cabang Summarecon Mall Bekasi, Monsieur Spoon ini belum memiliki sertifikasi halal khusus. Nah, menurut kalian seberapa besar sih pengaruh hal tersebut terhadap keputusan pembelian konsumen di Indonesia? Terus, dari seluruh aspek studi kelayakan bisnis yang telah dianalisis, menurut kalian aspek mana yang masih menjadi tantangan terbesar bagi Monsieur Spoon dan bagaimana strategi untuk mengatasinya? Yang terakhir, menurut kalian langkah apa yang bisa dilakukan Monsieur Spoon untuk mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan kemasan produknya? Terima kasih. Banyak banget tuh. Next, ada yang mau nanya lagi? Baik, perkenalkan saya Nadia, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama, mengingat harga produk di Monsieur Spoon itu tergolong premium, bagaimana cara untuk menarik konsumen di kalangan menengah agar tertarik tetap membeli produknya? Kemudian yang kedua, ketergantungan pada bahan baku premium dapat meningkatkan biaya. Bagaimana strategi Monsieur Spoon menghadapi kenaikan harga bahan baku? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara perusahaan memastikan limbah yang dihasilkan tidak mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar? Perkenalkan, nama saya Nirza Niki, perwakilan kelompok 5. Mau bertanya, yang pertama, kenapa sih cabang ini belum ada sertifikat halalnya? Ya. Terus yang kedua, siapa aja kompetitor utama Monsieur Spoon di Summarecon Mall Bekasi? Dan bagaimana strategi perusahaan untuk bersaing dengan yang lainnya? Ya. Terus yang ketiga, dalam analisis SWOT disebutkan daya operasionalnya yang cukup besar. Daya operasional apa ya sih yang paling dominan di dalam Monsieur Spoon itu? Nah, ya sih. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama itu pada materi disebutkan bahwa cabang Summarecon Mall Bekasi belum memiliki sertifikat halal khusus. Menurut kalian, seberapa besar pengaruh hal tersebut terhadap keputusan pembelian konsumen di Indonesia? Pasti sangat besar ya, karena masyarakat Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Jadi sertifikatnya sangat berpengaruh lah. Karena pasti kan konsumen juga kayak, oh ini kan kok nggak ada sertifikat, jadi kayak ragu. Tapi kan Monsieur Spoon juga sudah banyak lah dikenal luas ya. Jadi beberapa konsumen pasti masih percaya lah kepada Monsieur Spoon-nya. Jadi sertifikat itu sangat penting lah untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kompetensi konsumen. Selanjutnya itu ada Kemarin kalian langsung datang ke sananya. iya kita Kalian membeli atau nyobain produknya? kami kemarin membeli minuman ya. Oh, gimana? Nah, kan di sana tuh belum ada sertifikasi halalnya. Kalian ragu nggak atau kayak ya udah beli aja gitu? Kalian nggak mementingkan sertifikasi halalnya? Kalau saya sih pasti menghentikan juga, tapi kan kita lihat dulu nih, kadang-kadang suka nanya juga sama ininya. Kira-kira ada ini nggak sih kayak mungkin di produk ini tuh ada mungkin kan biasanya kalau Prancis ini kan kadang-kadang dicampur alkohol juga ya di setiap kayak bakery-nya juga gitu. Nah kita nanya juga. Tapi kalau untuk minuman kan kalau kopi masa kan dicampur gitu ya. Jadi waktu kalian nyobain itu kalian 100% yakin kalau Monsieur Spoon itu halal? Maksudnya yang kalian cobain ini halal? Iya. Bantu jawab. Di outlet lain selain SMB sebenarnya udah ada sertifikat halal. Nah untuk di SMB-nya ini lagi proses. Iya, kita makanya nanya pas kalian nyobain itu kalian berarti 100%
100% yakin Percaya. kalau yang kalian coba ini halal. Kalian yakin? Kalian bisa Yakin Ya. Selanjutnya ada yang kedua ya, dari seluruh aspek studi kelaikan bisnis yang kalian analisis, menurut kalian aspek mana yang masih menjadi tantangan terbesar bagi mahasiswa dan bagaimana strategi untuk mengatasinya? Jadi untuk tantangan terbesarnya itu terdapat pada aspek pasar dan pemasaran, dengan persaingan bisnis bakery dan cafe itu semakin ketat. Banyak produk lain yang menawarkan produk serupa dengan harga yang konsep yang beragam serta dapat dilakukan dan meningkatkan inovasi produk. Memperkuat informasi digital melalui media sosial dan memberikan program loyalitas pelanggan serta menjaga kualitas produk dan pelayanan agar tetap mudah dari persaingan. Selanjutnya itu yang ketiga, langkah apa yang bisa dilakukan khususnya untuk mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan kemasan baru. Jadi untuk ini dapat menggunakan kemasan yang ramah lingkungan seperti kemasan berbahan kertas, daur ulang atau bahan yang mudah terurai. Selain itu, perusahaan dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendorong pelanggan membawa tas belanja sendiri, serta menerapkan program pengelolaan limbah yang lebih baik. Langkah-langkah tersebut dapat membantu mengurangi dampak lingkungan terhadap sekaligus meningkatkan citra perusahaan sebagai bisnis yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Gimana? Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Tadi pertanyaan pertama itu mengingat harga produk muncul sebelum premium, strategi apa yang dilakukan untuk menarik konsumen dari kalangan mereka agar tetap tertarik membeli? Jawabannya itu Monster Spoon dapat menarik konsumen dari kalangan menengah dengan menyediakan variasi produk dalam berbagai rentang harga, menawarkan promo atau diskon pada waktu tertentu, serta menyediakan paket bundling yang lebih terjangkau. Selain itu, perusahaan juga menjaga kualitas produk dan suasana kafe yang nyaman sehingga konsumen merasa mendapatkan nilai yang sesuai dengan harga yang dibayarkan. Lalu pertanyaan kedua itu ada ketergantungan pada bahan baku premium dapat meningkatkan biaya. Bagaimana strategi perusahaan menghadapi kenaikan bahan baku? Jawaban dari saya yaitu perusahaan dapat melakukan kerjasama jangka panjang dan termasuk untuk mendapatkan harga yang lebih stabil, mencari alternatif pemasok yang tetap memenuhi standar kualitas, serta melakukan pengendalian persediaan secara efisien agar tidak terjadi pemborosan. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan inovasi produk dan penyesuaian harga secara bertahap apabila diperlukan. Lalu pertanyaan ketiga itu bagaimana cara perusahaan memastikan limbah yang dihasilkan tidak mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Perusahaan dapat menerapkan sistem pengelolaan limbah yang baik dan memisahkan limbah organik dan anorganik, membuang limbah sesuai prosedur yang berlaku, serta bekerja sama dengan pihak pengelola pusat perbelanjaan dalam proses pengangkutan dan pengolahan sampah. Selain itu, kebersihan area operasional juga harus dijaga secara rutin agar lingkungan tetap bersih, nyaman, dan tidak menimbulkan gangguan bagi pengunjung maupun masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5. Pertanyaan pertama itu mengapa cabang ini belum bersertifikat halal? Sebenarnya kemarin saya sudah nanya kenapa belum, jawabannya karena masih berproses. Lalu yang kedua pertanyaannya itu siapa saja kompetitor utama Monster Spoon di Sumarekon Mall Bekasi dan bagaimana strategi perusahaan untuk bersaing dengan mereka? Jawabannya itu kompetitor utama Monster Spoon itu antara lain bakery dan cafe premium seperti Breaktal, Les George, serta berbagai cafe dan restoran yang menawarkan produk jenis. Strategi yang dapat dilakukan untuk bersaing adalah mempertahankan kualitas produk premium, menghadirkan inovasi menu, memberikan pelayanan yang baik, menciptakan suasana kafe yang nyaman, serta meningkatkan promosi melalui media sosial dan program loyalitas pelanggan. Lalu pertanyaan yang ketiga itu dalam analisis SWOT disebutkan biaya operasional besar. Biaya operasional apa yang paling dominan? Biaya yang paling besar itu ya biaya bahan baku, gaji karyawan, dan biaya sewa lokasi. Hal ini karena Monster Spoon menggunakan bahan baku berkualitas premium, membutuhkan tenaga kerja yang cukup, banyak mendukung operasional kafe, serta berlokasi di pusat perbelanjaan yang memiliki biaya sewa relatif tinggi. Ketiga komponen tersebut menjadi pengeluaran terbesar dalam kegiatan operasional perusahaan.
Oke, sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum